Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPTD 17 di mana saja Anda berada. Selamat datang dalam program Ngetrip Ngobrol Edukasi seputar transportasi. Jangan kemana-mana, kita akan membahas tema yang sangat eksklusif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BPTD dari lantai 2 gedung BPTD di Jalan Patimura. Kami mengudara dan hari ini program Ngetrip kedatangan narasumber yang tentu saja nanti kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Dan Sobat BPTD, Anda juga perlu tahu bahwa di Balikpapan ada yang disebut penyeberangan Karyangau. Dan itu regulatornya adalah BPTD. BPTD adalah Balai Pengelola Transportasi Darat dan di Kaltim Kaltara masuk wilayah 17 di mana di Indonesia ada 25 BPTD. Nah, siapakah tamu kita? Ayo kita sapa dulu. Dia adalah Carolus Makin SSTTD, Korsatpel Pelabuhan Penyeberangan Karyangau Balikpapan. Kita sapa dulu. Selamat pagi, sehat Bung? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Jadi namanya lebih familiar dengan Carlos ya. Siap. Ya, Pak Carlos, kita tahu bahwa pelabuhan penyeberangan Karyangau ini kan menjadi domain regulator BPTD 17. Nah, apa saja aktivitas yang dilakukan dalam proses penyeberangan dan tanggung jawab Mas Carlos sendiri di Pelabuhan Karyangau ini sendiri? Baik, jadi halo Sobat BPTD 17. Saya kembali memperkenalkan diri, Carlos kalau sapaan umum sehari-hari. Saya bertugas sebagai koordinator satuan pelayanan ya Pak ya. Oke, jadi Korsatpel namanya Korsatpel ya. ya. Jadi sudah jalan 2 tahun kalau masuk 2 tahun ini. Saya juga bertugas di situ sebagai Syahbandar. Syahbandar yang notabene-nya saya mewakili Bapak Kepala Balai sebagai Syahbandar utama menjalankan tugas di lapangan. Oke. Jadi aktivitas sehari-hari saya di sana, saya menjalankan operasional pelabuhan, menunjang kelancaran akses masyarakat untuk kegiatan penyeberangan, dan tugas tambahan saya itu sebagai Syahbandar dalam artian mengawasi keselamatan pelayaran, kelautan kapal. Dasarnya intinya daripada keselamatan pelayaran menjamin orang dari simpul A ke B selamat sampai tujuan. Oke, Mas Carlos, kita tahu bahwa aspek keselamatan menjadi penting dan itu juga masuk dalam domain SPM ya, standar pelayanan minimum. Nah, kita ingin tahu sebenarnya jumlah kapal yang berlayar dari Karyangau ke Penajam dan sebaliknya itu berapa totalnya operatornya ya? Ya, jadi jumlah perusahaan pelayaran ya Bang ya, di situ ada 7 perusahaan pelayaran. 7 ya. Ya. Yang jumlah kapal yang beroperasi lintas Karyangau Penajam itu ada 18 kapal. 18 kapal dari 7 perusahaan pelayaran. Iya, jadi 18 kapal itu ditambah 1 kapal X. Jadi pola operasinya di situ kan kita atur 12-8. Jadi 8 off. 8 off, 12 operasional. 12 operasi. Dikatakan jadwal X itu karena ada pengaturan flatnya jadwal per hari itu dengan port time 15 menit. Itu kan ada kapal X yang tidak menutupi. Jadi pada saat harinya ada kapal X itu waktu port time-nya dibagi. Ya. Jadi jumlah kapal yang ada di situ kita bagi rata per 15 menit port time, beroperasi pelabuhan itu 24 jam. 24 jam. Ya. Jadi Mas Carlos ini bertugas untuk mempersiapkan SPB juga 24 jam. 24 jam. Waduh, luar biasa ini. Nah, untuk per time itu sendiri di 15 itu tidak berubah. Artinya ini kan Sobat BPTD perlu tahu apa sih yang disebut 15 itu per kapal sehingga nanti kalau masuk kapal ada waktu 15 berganti kapal begitu ya? Ya, jadi sebetulnya port time itu 15 menit bongkar, 15 menit buat. Jadi total waktu yang digunakan satu kapal dalam melakukan bongkar muat itu 30 menit. 30 menit. Ya. Itu baru bisa jalan. Baru bisa dia berangkat. Jadi antar operator itu waktu kalau sudah sampai 15 menit penumpang penuh atau tidak tetap jalan. Tetap jalan. Oh, itu jadi sudah menjadi pola yang diatur oleh Mas Carlos dan teman-teman. Siap. Dan
jadwal tersebut merupakan kesepakatan antara Gapasdap, Infa dan semua operator pelayaran, bukan kebijakan sepihak BPTD. Ya, jadi BPTD hanya menjalankan karena kesepakatannya sudah diatur dalam rapat Infa dan Gapasdap yang merupakan para pengusaha pemilik kapal sehingga ini berjalan. Ya, kalau kita melihat bahwa tidak hanya penumpang manusia tetapi juga barang. Nah, ada barang yang disebut B3, barang berbahaya dan beracun. Nah, ini sendiri polanya kalau distribusi masuk ke kapal sendiri gimana ini Bung Carlos? Jadi beberapa bulan terakhir kami sudah melaksanakan sistem zonasi parkir khusus ya Bang ya. Oh, jadi ada penempatan space? Ya, space khusus untuk kendaraan B3 yang muat ke kapal. Jadi nanti dalam setiap hari itu ada 2 kapal khusus untuk muat BBM. Jadi dia tidak bercampur sama muatan umum. Iya, karena kan sangat riskan ya. Riskan, betul. Dan itu proses pengaturannya itu juga mengikuti standar SPM ya. SPM betul. Oke, Bung, kalau misalkan kapal yang B3 mengangkut B3 itu menggunakan kapal lain, apakah memang yang kapal khusus yang mengangkut B3 ini harus menggunakan sertifikat? Perlu, Pak. Perlu ya? Ya, sangat perlu. Karena kemarin itu sempat terkendala perusahaan pelayaran beberapa yang belum melengkapi sertifikat, makanya Merin dari pusat dan Merin dari BPTD segerakan supaya setiap kapal yang beroperasi memuat BBM itu perlu melengkapi sertifikat untuk menjamin keselamatan pelayaran yang ada. Oke, Bung, kita tahu bahwa ramcek dilakukan, ke laut lautan kapal juga berjalan. Nah, sejauh ini proses pengawasan terhadap para operator sendiri gimana, Bung Carlos? Kalau kami pos-pos pengawasan itu kan sudah dibagi tuh, mulai dari pintu masuk, di lapangan parkir sampai pemuatan di MB juga kami punya petugas yang stay, dalam artian kegiatan pemuatan itu kami awasi dari semenjak kendaraan masuk sampai naik ke kapal. Oke, jadi proses pengawasan semacam itu. Kaitan dengan manifest sendiri? Nah, ini yang sudah kami laksanakan kemarin bulan Januari itu karena tuntutan terkait asuransi jiwa manusia. Ini bagian masuk sudah di domain inovasi ya? Iya. Ini inovasinya kaitan manifestnya, jadi tuntutan dengan jasa raja. Iya. Jadi gini Bang, setiap penumpang yang diangkut mau di darat maupun di udara di penyeberangan, mereka harus dijamin jasa asuransi. Untuk memvalidasi itu kan kita butuh manifest ketika ada kecelakaan. Makanya pelaksanaan SPB per 1 Januari dan manifest itu kami laksanakan secara bersama-sama. Bersama-sama ya. Karena kalau tidak ada ya kita tidak ingin ada kecelakaan nih ya Bung Carlos ya. Tapi asuransi di Undang-Undang 33 dan 34 mengcover ketika ada kecelakaan. Dapat apa itu santunan ya. Santunan atau klaim. Hanya santunan kan juga ukurannya di manifest. Supaya Sobat BPTD juga tahu. Jangan sampai tidak ada di manifest yang akhirnya merugikan, kan begitu ya? Siap. Oke. Nah, secara inovasi ini sudah mulai SPB dan juga manifest. Nah, inovasi yang lain yang dilakukan Bung Carlos dalam konteks ya kita bicara di sisi aspek keselamatan saja gitu. Jadi kalau inovasi saya di tahun ini saya berharap seperti ini Pak. Jadi setiap kegiatan pemuatan kendaraan maupun penumpang ke dalam kapal itu kan dia melewati caseway atau dermaga. Dermaga. Ya, jadi kami bekerja sama dengan operator kapal secara humanis memberitahukan kepada kepada masyarakat itu. Contohnya gini, kadang sopir truk itu dia kan kalau lewat ngebut yang seharusnya kita pelan-pelan karena sudah di sisi laut itu kan sangat riskan ya. Iya, kalau jebur ya. Iya. Jadi ya inovasi saya seperti itu Pak, lebih utamakan menjamin keselamatan pelayaran di dermaga pada saat pemuatan aja. Oke. Jadi ini kami perketat di pengawasan muat. Semacam announce ya, semacam pemberitahuan bahwa Anda memasuki kawasan yang juga harus menjaga keselamatan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini sebenarnya inovasi dalam tataran edukasi ya Bung Carlos ya. Karena memang aspek keselamatan tidak pada saat di kapal, tetapi di pelabuhan yang menjadi domain dan operator BPTD juga menjadi tanggung jawab Mas Carlos. Siap. Menarik. Ya, kita tahu bahwa tipologi atau karakter. Nah, ini saya bicara karakter ini. Karakter penumpang ferry itu kan berbeda. Mas Carlos, dalam bertugas kita melihat SDM sendiri gimana? Kalau 24 jam secara rolling, secara fungsi pengawasan dan lain sebagainya. Jadi kita mengatur pelayanan di situ
per shift Pak. Jadi ada 4 regu, kita bagi 4 shift jadinya. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nanti over shift, diganti lagi. Terus saya juga sangat bersyukur kepada pemerintah pusat yang dalam artian setiap tahun itu kita didatangi sama pola pembibitan. Pak, jadi SDM yang ada dari Kementerian Perhubungan melalui sekolah kedinasan. Ya, saya juga terbantu sama mereka. Mereka juga punya skill dan pola pikir yang artinya itu diklat ya. Ya. Jadi mereka punya basic yang dalam artian memang orang yang bersekolah di transportasi. Jadi jangan dikhawatirkan secara kapasitas bahwa orang-orang yang ada di 4 shift ini sangat SDM-nya sangat menunjang. Sangat menunjang. Iya, sangat menunjang. Baik nanti akan melihat kelek lautan kapal ya. Dan juga dokumen serta yang lainnya. Karena memang BPTD mencoba ya semacam in-house training ya. Diklat karena untuk kapasitas ya. Kalau kita melihat Karyango ini kan tidak pada pelayanan Karyango Balikpapan gitu ya. Balikpapan Penajam gitu. Tapi lintasannya kemana saja ini, Bung? Jadi pelayanan saya di situ ada 3 lintasan. 3 lintasan. Jadi antar provinsi itu ada 2 lintasan, Mamuju dengan Taipa Palu. Di Palu ya? Ya Palu Pak. Ya. Waktu perjalanan itu kalau ke Palu kurang lebih 24 jam. 24 jam. Ya cukup lama. Terus kalau ke Mamuju itu 18 sampai 19 jam. Tapi JT-nya sama? JT-nya kami pakai di Plengsengan Pak, karena dia tidak pakai MB. Plengsengan dia tidak pakai MB karena port time-nya kan beda Pak. Karena ada port time 15 menit ini akan mengganggu nantinya ya. Sehingga jalurnya yang Karyango ke Mamuju itu Plengsengan. Plengsengan Bapak siap. Termasuk yang di Palu. Palu juga. Jadi Balikpapan PPU ya. Pakai MB. Ya. Artinya 3 lintasan tadi Balikpapan PPU. Supaya sobat BPTD tahu, Balikpapan PPU atau Penajam, Balikpapan Mamuju dan Balikpapan Palu Taipa tadi ya. Siap ya. Jadi itu menjadi kewenangan juga. Kewenangan saya Pak. Waduh ini luar biasa. Pengawasan keselamatan pelayarannya, bongkar muatnya sama ya mengecek validasi lah Pak. Kalau bahasa keren sekarang kita validasi, pastikan bahwasanya kelelatan kapal itu memenuhi pada saat dia akan melakukan perjalanan. Bung Carlos, kita tahu bahwa ada pengembangan ya, apakah juga sudah dibahas di internal teman-teman di pelabuhan penyeberangan Karyango. Nanti akan ada jalur darat, jembatan Pulebalang, terus ada juga lewat darat yang bisa melalui Sepaku Semoy dan lain sebagainya. Nah ini ada proses pemikiran apa yang sempat dibangun oleh Bung Carlos bersama teman-teman Infa dan juga mungkin teman-teman Gapasdap gitu. Ya baik Pak, jadi ini yang sangat menarik Pak kalau menurut saya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya rekayasa lalu lintas di jalan raya itu lama-kelamaan akan mematikan jasa transportasi sungai dalam dan penyeberangan. Contohnya gini Pak, dulu saya pernah PKL juga waktu masih sekolah Suramadu Pak. Jadi Suramadu itu dari jumlah 13 kapal sampai saat ini karena ada jembatan berkurang hingga 3 kapal aja. 3 kapal. Jembatan Merah Ambon Pak setelah dibangun yang tadi, jadi kondisi jembatan Merah Ambon itu sama persis Tanjung Balikpapan Penajam ini Pak. Orang mutar jauh dengan dibangun jembatan, ferinya malah berkurang Pak pelayanannya. Jadi yang saya sudah laksanakan rapat berkali-kali sama teman-teman Gapasdap sama Infa, ada Pak Kabale juga. Kami selalu membuka peluang yang baru Pak. Jadi demand kendaraan yang ada dengan timbulnya Kiloti 38 nanti akan beroperasi jembatan Pulau Balang, itu akan mengurangi demand kendaraan yang melalui dari pelabuhan penyeberangan Karyango. Jadi alternatif yang kami sarankan ke mereka itu coba berbicara dengan provinsi Pak ya, karena provinsi itu mempunyai kewenangan perizinan lintas penyeberangan antar kabupaten kota dalam provinsi. Intinya bahwa Pak Carlos ini sudah secara totally melakukan tugas-tugas untuk mendukung bagaimana kebijakan Pak Kabale ya, untuk menjaga keselamatan kapal dan lain sebagainya. Imbauan, closing statement Anda agar teman-teman operator bisa sinergi dan kolaborasi, keselamatan terjaga, apatah lagi nanti akan menghadapi Lebaran begitu. Apa ini? Jadi kalau menghadapi angkutan Lebaran dan pelayanan keseharian, saya cuma berpesan kepada teman-teman para senior pelayaran.
Ya semoga apa yang sudah disepakati secara bersama-sama karena pada saat beberapa tahun ini kan kami selalu terbuka Pak. Ya. Dalam artian semua kebijakan yang kami ngambil di pelabuhan itu kami berdasarkan hasil rapat. Ya. Itu kami berusaha fair. Jadi teman-teman pelayaran saya harapkan menjalankan itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Terkait menjelang angkutan lebaran kami tahu bahwa itu gelombang tahunan yang suka ndak suka. Gelombang revenue. Kita harus hadapi itu. Ya terpenting sih keselamatan perlu dijaga Pak. Jaga keselamatan. Jangan sampai skala prioritas itu ya. Siap. Oke. Keselamatan itu merupakan hal yang sangat penting karena percuma kita mau jumpa keluarga tapi celaka di jalan. Oke. Terima kasih Pak Carlos. Semangat terus 24 jam tapi ada 4 shift. Anda luar biasa. Dan mudah-mudahan mengawal kerja-kerja BPTD 17 Kaltim Kaltara dalam konteks pelayaran di Pelabuhan Karyango atau penyeberangan Karyango bisa maksimal. Amin. Siap. Sukses Terima terus ya. kasih Bapak. Oke. Siap. Baik, Sobat BPTD, demikian tadi bincang kita dengan Bapak Carolus Makin, SST TD atau yang biasa disapa Bung Carlos yang ternyata luar biasa. Harus mengawal bagaimana kelaik lautan kapal, dokumen dan sebagainya yang intinya adalah aspek keselamatan. Bagi para sobat BPTD yang ingin melakukan perjalanan di pelabuhan Karyango menuju lintasan mana saja, intinya kata Pak Carlos, ayo kita sama-sama jaga keselamatan. Penumpang menjaga keselamatan, regulator juga menjaga keselamatan, operator juga menjaga keselamatan. Sehingga sinergi, kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi bisa terbangun secara maksimal. Sehingga akan 3S, sama-sama suka atau sama-sama senang. Ya, saya Sugito, terima kasih atas perhatian Anda dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi dalam program Ngetrip dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BPTD 17.